Sebelum intensif, fokus pemahaman saya akan Injil itu hanya di bagian keselamatan. Karena saya selalu berpikir bahwa ini adalah satu titik fokus di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Dan Injil itu buat saya itu adalah pengertian akan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, manusia yang jatuh di dalam dosa, yang begitu dalamnya, dan Yesus sebagai jawaban atas keselamatan manusia. Dan Yesus sebagai juru selamat akan umat manusia. Itu adalah pemahaman saya sebelum intensif. Setelah intensif, saya kembali diingatkan bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia lebih kaya dari sekedar manusia itu bisa lepas dari kebinasaan, tapi merupakan satu proses yang berjalan terus, bahkan di dalam pengudusan manusia, di dalam hidup kita. Kita bukan soal kita sudah percaya Tuhan, maka kita selamat dan kita menunggu sampai Tuhan datang lagi. Tapi itu bukan sebuah satu understatement bahwa the gospel changes everything di dalam kehidupan kita setelah kita terima Tuhan dan sampai Tuhan kembali lagi. Nah, ada dua hal yang membukakan mata saya setelah sesi ini. Yang pertama adalah soal Injil itu bukan hanya soal kognitif, bukan soal kita tahu, bukan soal kita mengerti, tapi Injil itu adalah sesuatu yang kita harus selidiki, yang harus kita kecap, yang kita harus rasa melalui hati saya. Kedua, Injil adalah sesuatu yang sangat personal. Hati saya ditabrakkan dengan Injil, dan saya itu diingatkan untuk menyelidiki kedalaman hati saya, sesuatu yang mungkin saya tidak pernah pikirkan secara begitu lama. Dan Injil itu seperti satu percikan air yang menyegarkan. Dan saya itu diajak 2 minggu terakhir untuk berbenah lagi, merapikan, kembali diingatkan bahwa saya itu berdosa. Hati saya itu merupakan pabrik berhala, begitu banyak hal yang memikat diri saya. Dan saya diingatkan untuk kembali lagi, untuk melihat Injil dengan kacamata yang fresh. Tantangan yang terbesar buat saya mungkin adalah bagaimana saya bisa mengajak teman-teman, terutama generasi yang muda ini, untuk bisa terpikat dengan Injil. Di tengah-tengah begitu banyaknya noise, begitu banyak sosial media, hari ini susah sekali untuk manusia, karena terkadang kita nggak sadar apa yang kita perlukan, karena keinginan kita, hasrat kita dipenuhi berhala-berhala yang mungkin bisa secara short term satisfy our soul. Dan ini adalah satu tantangan yang saya rasakan di generasi saya, di waktu saya. Harapan saya gereja-gereja bisa dibangkitkan untuk bisa lapar lagi, untuk bisa punya semangat lagi, untuk ditantang untuk membawa Injil itu bukan hanya sesuatu yang kita tahu, tapi membawa Injil itu sebagai agen transformasi sebuah kota. Better cities, sebuah kota yang bisa dicintai Tuhan, dan tentunya untuk anak-anak muda untuk bisa punya harapan, untuk bisa punya semangat, and we will not give up for the city, sebuah kota yang sudah diberikan, terutama untuk kota Medan. Thank you banget untuk tim City to City for the last 2 weeks. Saya sangat diberkati. Dan semoga apa yang kalian tanamkan hari ini membawa satu angin segar, membawa harapan untuk teman-teman yang sekarang di mana saja sedang berjuang atau juga mempertimbangkan untuk join program ini ke depannya. I hope whatever that you have planted will grow multiple fold. Thank you.